kita kemudian diakhiri dengan satu pertanyaan ini ya. Bagaimanakah kita dapat mempelajari lebih baik prinsip bahwa dengan ukuran apakah yang Anda gunakan akan diukurkan kepada Anda? Pikirkan hal ini dalam semua urusan Anda dengan orang lain. Ya. Jadi kita diminta ya, kalau kita ingin kejujuran dari orang lain, kita jujur. Adakah kita sudah jujur sendiri? Kalau kita ingin dapatkan kebaikan dari orang lain, apakah kita juga sudah berbuat baik? Kita sudah berbuat baik pada orang lain. Nah, itulah poin yang kita akan pelajari di bagian tambahan ini. Ya. Tapi apa yang dimiliki di sini? Apa yang dimiliki? Kenapa Yesus berbicara tentang benih? Apa itu benih? Nah, kita akan lihat itu semua. Nah, kita akan berbicara bahwa kita sudah, ya boleh saya katakan bahwa kita sedang berbicara tentang pemberitaan firman Tuhan. Ya. Pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari saya bertanya. Mari saya bertanya di bagian tambahan ini. Pertanyaan saya itu adalah, kenapa kita pergi ke gereja? Kenapa kita pergi ke gereja? Ada orang yang secara terbuka katakan kepada saya, pendeta, saya ke gereja itu karena saya potluck. Saya ingin berpotluck dengan orang-orang lain. Ya dikatakan. Oh, kalau dengar firman Tuhan ya saya udah biasa dengar firman Tuhan sendirian di rumah. Tapi saya untuk pergi ke gereja itu untuk menghadiri acara potluck. Itu dia jujur. Dia katakan, saya bilang, oke. Ya. Ya mungkin ada orang seperti itu. Atau orang mungkin supaya dapat bertemu dengan sahabat-sahabat. Atau mungkin ada orang lain yang katakan bahwa mereka pergi ke gereja agar supaya dapat memiliki apa ya, perasaan emosi yang dibangkitkan pada saat mereka mengikuti konser-konser ya yang ada di gereja, lagu-lagu yang membawa mereka untuk terangkat ya, untuk terangkat. Itulah sebabnya banyak mungkin di Amerika ini ya, kalau Anda pergi ke gereja itu, waduh, yang pertama-tama orang lihat seringkali itu adalah apa? Bagaimana musiknya, konsernya, dan lain sebagainya yang ada. Atau bahkan bukan itu saja, ada sekarang di gereja orang-orang pakai apa? Pakai entertainment dengan cara apa? Badut. Dengan adanya badut-badut, pengkhotbahnya itu gantinya dia berbicara apa? Dia pakai pakaian seperti seorang badut dan dia apa? Mungkin mula-mula untuk cerita untuk anak-anak ya, untuk buat pelajaran Alkitab dia buat. Tapi ini sudah merupakan hal yang apa? Yang terjadi di Amerika Serikat saat ini ya, atau negara-negara lainnya mungkin. Supaya kenapa? Karena mereka bilang, lihat ini orang-orang dunia saat ini atau di dalam dunia saat ini, bukankah kita ini lihat bagaimana entertainment itu atau hal-hal yang menarik, daya tarik itu adalah dari hal-hal yang mengentertain ya, yang membawa orang-orang itu supaya dapat datang ke gereja. Kita harus bersaing dengan entertainer yang ada di luar. Jadi bagaimana dikata? Itulah sebabnya ada artikel demi artikel katakan, have churches evolved into entertainment center? Apakah sekarang gereja-gereja itu supaya dapat menjadi relevan, supaya dapat menjadi daya tarik, maka kita harus apa? Membuat entertainment, pertunjukan demi pertunjukan, pertunjukan badut, pertunjukan musik dan lain sebagainya, yang membawa orang apa? Waduh, senang untuk datang ke gereja. Ya. Tetapi kalau kita lihat, bukan itu mungkin ya, bukan itu mungkin rencana Tuhan. Kenapa? Ada satu kutipan yang bagus sekali yang saya lihat dari Leonard Ravenhill, dikatakan, pada umumnya kalau kita merasa bahwa kekuatan gereja itu dari entertainment, dari hiburan-hiburan yang ditampilkan dalam gereja, musik-musik dan lain sebagainya, maka itu berarti gereja itu tidak memiliki kuasa. Ya. Jadi dikatakan di sini, semakin sedikit kuasa yang dimiliki gereja, semakin banyak hiburan yang dimilikinya. Jadi kalau gereja memiliki kuasa yang besar, maka hiburan itu adalah hanya bagaikan, saya secara pribadi bukan anti terhadap apa ya, lagu dan lain sebagainya, tidak juga ya. Tapi poinnya adalah ada yang lebih daripada hanya sekedar lagu-lagu yang dapat menarik jiwa ya. Betul, kita perlu lagu-lagu rohani, itu adalah bagian dari ibadah kita ya. Tapi kalau sampai harus kita konser, harus apa, Anda lah yang bisa fill in the blanks ya. Maka saya percaya bahwa gereja itu mungkin harus dipertanyakan, adakah kuasa di dalam gereja tersebut. Nah, kalau demikian, kuasa apa yang dicari orang? Kenapa saya katakan demikian? Karena ada, terus terang saja, ada orang tua yang bicara dengan saya, mereka katakan gini, pendeta, ada anak-anak muda kami yang pergi ke gereja, ada gereja-gereja yang adalah apa, saya nggak mau sebutkanlah namanya, mungkin nggak etis ya, di Amerika ini. Mereka pergi hanya karena mau dengar apa, hanya dari mula sampai akhir, pada umumnya hanya musik saja supaya mereka bisa dengar, nyanyi, lompat-lompat dan lain sebagainya. Jadi
masalahnya dikatakan oleh orang tua ini ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu mereka masih suka apa? Menghadiri. Tapi lama-lama mereka sama sekali tidak lagi ke gereja. Kenapa? Karena walaupun mereka merasa terhibur, ada hiburan di dalam gereja untuk beberapa saat, tapi pada akhirnya tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa yang terjadi. Itulah sebabnya saya tertarik untuk melihat kalau demikian, kuasa apa yang membawa orang sesungguhnya menurut bukan perasaan saya sebagai seorang pembicara ya, atau apa? Apa yang membuat orang itu apa? Daya tarik utama untuk datang ke gereja. Kuasa apa yang ada dalam gereja? Dan saya tidak mencari untuk dengan cara pemahaman saya sendiri. Saya cari hasil daripada Gallup. Gallup itu adalah satu apa? Hasil research, penelitian ya. Dan dikatakan bahwa apa? Di sini dikatakan bahwa sermon content, isi khotbah, bukan entertainment, bukan hiburan, tapi isi daripada khotbah yang diucapkan, ya, atau yang dibawakan, is what appeals most to church goers. Isi khotbah adalah hal yang paling menarik bagi anggota jemaat. Nah, ini harus Richard, kalau Anda baca di bagian bawah, major reason, alasan-alasan utama kenapa orang-orang Amerika itu mendatangi gereja, 75% bukan karena mereka mendapatkan hiburan dalam gereja, bukan. Tetapi 75% kenapa? Karena khotbah-khotbah itu relevan to life. Memiliki relevansi dalam kehidupan mereka. 76% katakan bahwa sermon ataupun khotbah-khotbah itu adalah mengajarkan tentang Alkitab. Mengajarkan tentang Alkitab. Jadi harus kita mengajarkan tentang Alkitab dan pada saat bersamaan itu bagaimana Alkitab yang relevan bagi orang-orang di zaman Yesus juga relevan di zaman kita saat ini. Ya. Kita harus dapat memahami apa arti Alkitab di waktu lalu dan apa arti Alkitab itu bagi saya sekarang. Bagi saya sekarang. Itulah sebabnya pada saat saya mengajar, saya selalu katakan kepada murid-murid saya katakan jangan hanya kita meneliti tentang Alkitab, tetapi juga meneliti kebutuhan umat-umat manusia saat ini dan menghubungkan kebenaran Alkitab yang tidak pernah tidak pernah kuno, tidak pernah tua itu dengan keadaan kita saat ini. Dan inilah yang membawa orang dapat memiliki kekuatan pada saat mereka masuk gereja. Hiburan demi hiburan. Ini hasil penelitian, hasil Gallup. Hasil Gallup ini juga dituliskan dalam Christianity Today magazine ya. The hottest thing, dikatakan hal yang paling hebat, hal yang paling hebat yang di dalam gereja itu bukan pendeta Anda itu ganteng atau apa, bukan gitu. It's not your pastor, bukan pendeta Anda, ataupun worship leader, ataupun pemimpin lagu, pemimpin musik, tetapi apa? According to Gallup, it is the sermon. Tetapi pemberitaan apa? Pemberitaan firman Tuhan. Jadi dalam artikel ini dikatakan bahwa sermon ataupun khotbah-khotbah yang mengajarkan tentang Alkitab are the number one reason. Alasan utama orang Amerika pergi ke gereja menurut New Gallup poll. Ya. Researcher, para peneliti menemukan bahwa 82% orang Protestan dan 76% dari semua orang-orang yang datang untuk beribadah menyatakan bahwa apa? Bahwa khotbah yang Alkitabiah sebagai faktor utama yang membawa mereka untuk datang beribadah. Ini selalu saya katakan, saya coba untuk tantang diri saya. Adakah saya memberikan makanan rohani, ya, makanan rohani yang kepada umat-umat Tuhan yang berdasarkan apa? Firman Tuhan, bukan berdasarkan saya jalan-jalan ke Eropa dan lain sebagainya, ya. Atau saya punya hubungan dengan petinggi ini, petinggi itu dan lain sebagainya, ataupun dengan joke-joke saja yang kita buat. Tidak. Tapi faktor utama itu, dan saya selalu tekankan kepada para pendeta, murid-murid saya, firman Tuhan yang kita kabarkan. Itulah yang apa? Yang akan membawa orang. Orang-orang sudah cukup, orang bilang butek, cukup resah dengan kehidupan zaman ini. Jadi mereka ingin adanya tuntunan dalam kehidupan kita. Begitu banyak masalah kita. Kalau kita hanya dituntun untuk melihat perjalanan pendeta ke ini dan itu, maka itu tidak relevan mungkin untuk mereka. Jadi itulah sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Terang bagi jalanku. Dan itulah sebabnya perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan tentang penabur, tentang pelita, perumpamaan tentang gantang itu berhubungan dengan firman Tuhan yang harus kita dengarkan. Bukan dengarkan dengan apa?
dengan apa ya, tidak ada pemahamannya, tapi kita mendengarkan dengan pemahaman, dengan pengertian. Itulah sebabnya panggilan dalam ketiga perumpamaan ini, tiga perumpamaan ini. Di awal perumpamaan penabur, Yesus katakan apa dalam Markus 4 ayat 3? Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Kita untuk mendengar. Dan kemudian kita lihat juga di akhir perumpamaan penabur. Ini lihat, perumpamaan penabur adalah dasar daripada perumpamaan-perumpamaan lainnya ya. Kita sudah pelajari. Di akhir perumpamaan penabur, Markus 4 ayat 9 katakan, dan kata Yesus apa? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan ini juga dibilang waktu saat Yesus membahas tentang apa? Di akhir perumpamaan pelita. Jadi di akhir perumpamaan pelita, Markus 4 ayat 23, Yesus kembali katakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi di akhir daripada dua perumpamaan ini, perumpamaan penabur, perumpamaan pelita, hampir sama kata-katanya. Ya. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah, hendaklah ia mendengar. Dan pada saat Yesus masuk juga di perumpamaan tentang di permulaan perumpamaan gantang, ya, maka Markus 4 ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Jadi lihat, di permulaan penabur, permulaan gantang itu di akhir ya. Di tengah-tengahnya itu apa? Ini intinya itu di tengah-tengah ini, di akhir permulaan penabur dan di akhir permulaan pelita, kata-kata yang sama itu yang jadi penting kalau kita lihat ya. Kalau Anda baca keempat susunan ini, permulaan, akhir-akhir, permulaan. Yang penting itu di akhir ini ya. Yang memiliki telinga, hendaklah dia apa? Mendengar. Yang memiliki telinga. Kenapa? Ini menunjukkan ada dua jenis pendengaran. Yaitu pendengaran mendengar dengan telinga jasmani. Anda sedang mendengar dengan telinga jasmani. Saya bisa mendengar khotbah, tapi sambil saya buka saya punya cellphone saya, mobile phone saya bisa dengar. Anda bisa dengar apa yang saya ngomong sekarang, tapi pada saat bersamaan Anda apa? Scrolling orang lain punya Facebook. Bisa terjadi. Kita bisa mendengar dengan telinga apa? Jasmani. Tetapi panggilan untuk biarlah yang memiliki telinga mendengar, itu supaya kita mendengar dengan telinga bukan jasmani, tetapi dengan telinga rohani. Itulah sebabnya Markus 4 ayat 9 katanya apa? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, telinga jasmani kita punya, hendaklah ia mendengar dengan telinga apa? Dengan telinga rohani. Dengan telinga rohani. Jadi perumpamaan kita lihat di sini. Perumpamaan Yesus adalah pembicaraan Yesus yang merupakan misteri bagi mereka yang hanya mendengar dengan telinga jasmani. Itu merupakan orang-orang nggak ngerti. Itulah sebabnya murid-murid yang apa? Ingin mendengar dengan telinga rohani datang bertanya kepada Yesus. Yesus apa artinya? Apa artinya? Jadi semua pengajaran firman Tuhan yang terbuka dan firman Tuhan yang menyelamatkan adalah bagi mereka yang mendengar dengan telinga rohani. Kalau kita datang ke gereja, ya bukan hanya untuk potluck, tapi hanya duduk, lalu kemudian hanya apa? Hanya sekedar mendengar dengan telinga jasmani, hati-hati. Mungkin keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan melalui Yesus Kristus itu tidak dapat terus-menerus kita pertahankan. Tidak dapat kita pertahankan. Oke, mari kita lihat. Mendengar, sekarang masuk kepada perumpamaan tentang pelita. Ya. Kita mendengar terang ilahi. Oke, mari kita masuk perumpamaan yang tadi kita sudah baca tadi. Apa artinya ini? Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Nah, pertanyaannya, apa ini? Pelita ini siapa? Siapa yang orang-orang bawa? Apakah Yesus dan ditenteng-tenteng gitu ya? Karena Yesus. Mari kita lihat. Cukup menarik di sini bahwa kata membawa ini, kata membawa yang saya terang dengan tanda merah ini, itu dari satu kata dari kata Yunani atau kata Greka, erkomai. Erkomai itu artinya datang. Jadi orang membawa atau apa? Datang pelita. Jadi seharusnya itu apa? Pelita datang atau datang pelita. Pelita datang bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Inilah terjemahan yang lebih tepat, saudara. Terus terang saja. Jadi terjemahan lebih tepat adalah karena kata erkoma itu bukan apa? Bukan membawa.
Tapi kata erkomai itu artinya adalah datang, to come, to go, to come, to go. Datang. Jadi artinya di sini adalah datanglah pelita. Datangnya pelita atau pelita datang bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Kenapa? Karena pelita ini tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Jadi pada saat ini, dia perumpamaan-perumpamaan Yesus ini, Yesus sedang katakan apa? Ada kalian, ada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Mereka dengar, tapi mereka tidak mau menurut. Ya, mereka bahkan mencoba untuk membunuh Yesus, menolak Yesus dan lain sebagainya. Ya, dan itu akibatnya pekabaran Yesus tentang kerajaan Allah itu tetap terus menjadi misteri bagi mereka, menjadi rahasia bagi mereka. Tapi kemudian pada saat Yesus datang murid-muridnya, Yesus katakan, sekarang misteri tersebut, rahasia tersebut, teka-teki tersebut, aku buka kepadamu. Hanya kepada mereka yang mau mendengar dengan telinga rohani. Dengan telinga rohani. Jadi pelita datang dan pelita itu adalah Yesus Kristus. Itu adalah misteri ilahi yang kemudian menjadi nyata bagi pendengar rohani. Yesus itu bukan untuk pekabaran terang ilahi yang Yesus itu ya, bukan supaya kita sembunyikan. Mereka ditaruh di atas kaki Dian. Dan kalau kita mempelajari kitab Wahyu, kita lihat bagaimana Wahyu pada saat Yohanes ya mendapatkan penglihatan ya. Dia melihat Yesus yang berjalan di antara kaki Dian. Karena Yesus itulah apa? Pelita. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itulah terang tersebut. Terang yang jangan disembunyikan. Jangan disembunyi, jangan disimpan-simpan. Yohanes 8 ayat 12 katakan apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, akulah pelita itu. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Ya. Ada saat banyak orang yang tidak mengerti tentang terang tersebut. Banyak orang yang tidak mengerti. Termasuk juga murid-muridnya. Tidak heran Yesus berkata kepada mereka dalam Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus pada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Yesus hanya akan bersama-sama dengan mereka hanya sedikit waktu. Dia akan mati kemudian ya. Dan akan naik ke surga. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu. Selama aku dan kata lainnya. Percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan. Ia tahu kemana ia pergi. Jadi terang Yesus Kristus. Kalau kita memiliki sukacita, ya, kita memiliki firman Tuhan, biarlah kita menerimanya bagaikan tanah yang subur. Kita menerima terang tersebut. Kita menerima terang tersebut dan jangan sampai tersimpan, hilang dengan kata lain. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Lalu ia berkata lagi, kemudian ya, dan kemudian perumpamaan yang kedua kita lihat ya. Perumpamaan kedua ini kita lihat. Okay? Markus 4 ayat 24-25. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pertanyaannya seperti saya sudah tulis. Tadinya saya mau simpan dulu tapi ini sudah tidak sempat saya atur sampai Anda sudah langsung tahu apa yang dipunyai, apa yang artinya dipunyai. Ya, karena siapa yang mempunyai, punya apa? Punya apa di sini? Ya. Tidak dibilang kan ayat ini, ayat Markus 4 ayat 24-25 itu tidak bilang ukuran yang kamu pakai, oke, siapa yang mempunyai ya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini punya apa ini? Punya apa? Nah, inilah sebabnya kita melihat bagaimana perumpamaan tentang penabur itu adalah fondasi dari perumpamaan lainnya. Kalau kita tidak memahami perumpamaan penabur, maka kita tidak dapat memahami perumpamaan-perumpamaan Yesus lainnya. Kenapa? Karena inilah kata mempunyai di sini itu adalah harus kita hubungkan dengan Markus 4 ayat 20. Kenapa? Itu sedang berbicara tentang apa? Punya apa? Punya gelar, punya titel kah? Ini harus punya harta kah? Ya, kalau kita punya harta ya. Dan apakah ini bicara tentang itu? Tidak. Jawabannya adalah Markus 4 ayat 20. Markus 4 ayat 20 katakan, dan akhirnya, ini pada benih yang ditaburkan di tanah yang apa? Tanah yang baik ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik. Siapa mereka? Ialah orang yang mendengar dan menyambut. Kita menerima, kalau saya diberikan sesuatu,
Saya diberikan, saya menyambut, dan menyambut artinya barang yang saya sambut itu sekarang sudah saya menjadi milik saya atau berada bersama dengan saya. Jadi ini sedang berbicara tentang apa? Ya, jadi kepada ukuran yang dipakai, ukuran apa? Ukuran apa? Ukuran firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Ya, ukuran firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kalau itu berbuah, dikatakan apa? Yang ialah orang yang mendengar dan menyambut firman, yang memiliki terang Yesus Kristus, yang memiliki Yesus, maka orang itu akan berbuah. Maka orang itu akan berbuah. Jadi inilah poinnya ya. Ya, tetapi di sini katakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Coba kita lihat, apa yang terjadi pada saat benih itu jatuh kepada hati yang ada di pinggir jalan. Wah, setan langsung apa? Setan langsung ambil, ya kita lihat. Jadi, yang tidak mempunyai itu akan apa? Diambil. Mari kita lihat ya. Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang jatuh di pinggir jalan, iblis datang lalu mengambil firman. Markus 4 ayat 15 katakan, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Itu arti Yesus ya. Pada benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu di tanah berbatu. Tanah berbatu. Markus 4 ayat 17. Kemudian datanglah penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka mereka segera murtad. Mereka segera murtad. Benih itu apa? Benih itu tidak apa? Layu. Kalau kita lihat benih yang jatuh di tanah berbatu itu apa? Layu dan mati. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Demikian juga dengan yang di semak berduri. Markus 4 ayat 19 katakan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain, masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita lihat bagaimana benih yang jatuh di tanah yang baik, tapi tumbuh bersama-sama dengan semak duri, apa yang terjadi? Maka semak duri itu menghabiskan, mematikan firman tersebut. Kalau kita masuk dalam gereja juga, dalam hidup dengan firman Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan tetap hidup dalam keduniawian di 6 hari lainnya, ya, maka disitulah firman Tuhan itu tidak akan apa? Tidak akan berbuah. Itulah sebabnya siapa yang tidak mempunyai, yang tidak menerima terang ilahi Yesus Kristus, maka apapun juga yang ada padanya itu apa? Diambil daripadanya. Inilah sebabnya ketiga perumpamaan ini berbicara tentang apa? Tentang terang. Terang apa? Tentang terang firman yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang mendengar dengan telinga rohani. Ya, kita mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan. Mencoba mendengarkan firman Tuhan dan menghidupkan itu dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berbicara tentang firman Tuhan itu yang sangat penting. Dia bicara kepada Timotius. Timotius adalah seorang murid daripada Rasul Paulus yang jadi Kristen oleh karena ibunya yang orang Yahudi yang mendengarkan firman Tuhan dari ibunya. Ya, dan Rasul Paulus katakan apa? Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius itu kita bisa baca dari Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ya, pentingnya firman Allah kepada Timotius dikatakan apa? Karena pekabarannya. Pekabaran yang memberikan hikmat menuntun kepada keselamatan. Itulah firman Tuhan. Penting sekali. Kenapa? Karena pekabarannya. Itulah dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, Rasul Paulus katakan pada Timotius, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi pekabaran itu memberi hikmat. Firman Tuhan itu memberi hikmat. Ada orang-orang yang tidak memiliki hikmat, tetapi pada saat dia memiliki firman Tuhan, menerima firman Tuhan dan berbuah firman Tuhan tersebut, ada hal-hal yang tadinya orang tersebut katakan seakan-akan tidak masuk akal, tapi sekarang sudah lebih apa? Lebih memiliki akal, memberikan hikmat orang tersebut. Walaupun secara jasmani orang tersebut itu ada kekurangannya sekalipun, ya. Karena firman Tuhan katakan itu memberi hikmat. Bukan hanya itu saja, pekabarannya membawa kepada keselamatan. Dan pentingnya firman Allah itu juga bukan hanya karena pekabarannya, tapi karena asal usulnya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, tadi kita sudah baca ayat 15. Ayat 16 katakan, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah.
Ini asal-usulnya. Firman Allah tersebut betul dari zaman dahulu. Saya katakan tadi, firman tersebut zaman dahulu. Tapi buah-buah itu bukan hanya berbuah di zaman dahulu. Tetapi sampai saat ini, kalau kita mendapatkan hikmat dari firman Tuhan yang menuntun pada keselamatan, maka itu adalah hal yang dapat terjadi juga kepada kita saat ini. Saat ini. Walaupun itu sudah sejak semula. Kenapa firman Allah hidup itu adalah firman Alkitab yang tertulis, ya. Ibrani 1 ayat 1 katakan sejak pada zaman dahulu kala itu sudah apa? Sudah ada. Pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah apa? Allah. Pada mulanya Allah. Firman Allah itu selalu dihubungkan dengan Allah. Dan kalau kita melihat Allah, kita tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berhikmat itu terjadi. Karena firman itu asal usulnya bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Poin ketiga, kenapa firman Allah itu penting? Karena pekabarannya, karena asal usulnya, karena kegunaannya. Ya, mari kita lihat 2 Timotius, kembali ayat yang sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat apa? Gunanya untuk apa? Untuk mengajar. Untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Waduh, saya sudah salah, ini dosa saya begini-begini. Kita diajarkan tentang kesalahan kita. Untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan-kelakuan yang salah diperbaiki. Yang tidak sabar menjadi sabar. Yang tinggi hati menjadi rendah hati. Kenapa? Firman Tuhan membawa kita. Yang tadinya curang-curang di dalam segala sesuatu, kita menjadi lebih baik. Ya, kita menjadi lebih baik. Dan apa? Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenarannya. Dan berikutnya, apa hasilnya? Itulah poin. Kenapa firman Allah ini pekabarannya penting, asal-usulnya dari Allah, kegunaannya bagus untuk kita. Kenapa? Hasilnya. Hasilnya itu ya. 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau firman Allah itu telah menjadi terang penuntun bagi jalan kita, maka kita pasti, kalau kita memiliki firman tersebut yang kita terima, yang tidak diambil dari kita, yang tumbuh di tanah yang subur, di hati yang menerima firman Tuhan, menerima teguran atas kesalahan kita, maka saudara dan saya akan diperlengkapi dengan segala perbuatan baik. Hubungan dalam keluarga, hubungan di gereja, hubungan di tempat bekerja. Kalau firman Allah itu menjadi penuntun kehidupan kita, maka kita akan menjadi umat-umat manusia yang bukan hanya dipersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali nantinya, tapi menjadi umat-umat manusia yang baik. Pada saat kita berkendaraan di jalan, gantinya kita marah-marah dengan orang yang menyalip kita dan lain sebagainya, kita mungkin memiliki kesabaran. Kita mungkin angkat tangan, ya, gantinya kita maki-maki dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang akan terjadi kalau firman Allah itu telah kita terima, berbuah dalam kehidupan kita. Maka kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya baik di dalam nama Yesus.